Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mari masuk, Bu. Selamat sore Bu Bidan, mohon maaf mengganggu waktunya Bu Bidan. Iya, sore, Bu. Tidak apa-apa, tidak mengganggu kok. Sebelumnya, ini dengan Ibu siapa ya? Iya Bu Bidan, nama saya Ira. Oh iya, Bu Ira. Perkenalkan, nama saya Bidan Hana. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, sedang sehat Bu Bidan. Alhamdulillah. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Begini Bu Bidan, saya sedang hamil anak pertama, usia kehamilan saya menginjak 7 minggu. Saya ingin konseling tentang nutrisi untuk kehamilan saya Bu Bidan. Karena ini kehamilan pertama saya, jadi saya ingin memberikan nutrisi terbaik untuk anak. Oh, baik, Bu. Nanti saya akan jelaskan mengenai nutrisi apa saja yang perlu Ibu penuhi untuk kehamilan Ibu. Sebelumnya, apakah ada yang ingin Ibu sampaikan lagi? Oh iya Bu Bidan, satu lagi. Akhir-akhir ini saya selalu mengalami rasa mual muntah saat di pagi hari. Itu bagaimana ya Bu Bidan? Begitu ya, Bu. Sebelumnya saya lanjut menjelaskan, apakah Ibu masih ada yang ingin disampaikan lagi? Sepertinya sudah cukup Bu Bidan. Baik, Bu. Saya akan mulai menjelaskan mengenai kebutuhan nutrisi untuk kehamilan Ibu. Nanti jika saat saya melakukan konseling kepada Ibu, jika saya menjelaskan terlalu cepat atau ada yang ingin Ibu tanyakan atau yang saya sampaikan kurang jelas, Ibu boleh langsung tanyakan kepada saya. Baik Bu Bidan. Baik, Bu. Sekarang kan Ibu sedang berada di trimester pertama kehamilan, yang dimana organ-organ pada janin Ibu belum terbentuk dengan sempurna. Pada trimester ini, Ibu dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang memiliki kandungan asam folat. Karena asam folat berfungsi untuk mencegah kecacatan pada bayi dan menurunkan resiko keguguran hingga kelahiran sebelum waktunya atau kelahiran prematur. Contoh makanan yang mengandung asam folat yaitu kacang merah, sawi, bayam, selada, brokoli, kacang kedelai, alpukat, stroberi, dan wortel. Selanjutnya, ibu dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi protein. Karena jika ibu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi protein selama kehamilan, dapat membantu proses pembentukan jaringan tubuh pada ibu dan bayi. Dan juga makanan yang memiliki tinggi protein dapat meningkatkan daya tahan tubuh ibu hamil, sehingga ibu tidak mudah sakit. Contoh makanannya yaitu daging tanpa lemak, telur, ikan, dan unggas. Yang ketiga, asupan nutrisi yang juga sangat penting untuk ibu hamil adalah asupan zat besi. Karena asupan zat besi bagi ibu hamil berfungsi untuk ibu sendiri, bayi adalah untuk perkembangan dan fungsi otak yang baik, dan untuk ibu sendiri dapat mencegah terjadinya anemia. Pasalnya, jika ibu hamil kekurangan zat besi, maka akan rentan terjadi anemia alias kekurangan sel darah merah. Karena jika anemia terjadi, maka akan berdampak buruk pada ibu hamil seperti bayi lahir dengan prematur, kecacatan pada bayi, berat badan bayi rendah, hingga keguguran. Untuk itu, ibu harus mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Contohnya beras merah, kacang-kacangan, biji-bijian, makanan laut, ayam, hingga daging sapi. Saya lanjutkan menjelaskan nutrisi selanjutnya ya, Bu. Baik Bu, silahkan. Nutrisi selanjutnya yang tak kalah penting yaitu kalsium. Kalsium ini berfungsi untuk pertumbuhan tulang, pertumbuhan jantung, otot, dan pertumbuhan otak. Kemudian, fungsi untuk ibu sendiri yaitu untuk mencegah osteoporosis atau kelainan tulang belakang. Kalsium ini bisa ibu dapatkan dari susu sapi, susu kedelai, atau susu kehamilan yang ibu konsumsi. Selanjutnya, yang tak kalah penting yaitu ibu dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang berserat. Pada masa kehamilan, wanita dianjurkan memakan makanan yang berserat setidaknya 3 porsi dalam satu hari. Ada beberapa makanan
yang bisa Ibu konsumsi, yaitu buah segar, sayuran yang dimasak, kacang-kacangan, biji-bijian, karena makanan tinggi serat selain baik untuk pertumbuhan janin juga dapat mencegah ibu hamil menderita konstipasi atau masalah buang air besar. Yang terakhir, nutrisi yang harus ibu penuhi selama kehamilan adalah karbohidrat. Karbohidrat ini bisa didapat dari padi, jagung, singkong, kentang. Nah, fungsi karbohidrat itu sendiri untuk menambah tenaga ibu agar ibu tidak merasa lemas. Nah, tadi ibu bilang ibu sering mengalami mual muntah di pagi hari. Hal itu dinamakan morning sickness. Pada trimester awal kehamilan, hal itu normal. Maka dari itu, ibu sebaiknya tetap menjaga asupan nutrisi untuk tidak menguranginya, karena keadaan ibu yang sering mual muntah. Dengan cara menyiasatinya dengan makan sedikit namun sering. Dan ibu juga bisa menaruh makanan seperti buah atau cemilan-cemilan ringan di samping tempat tidur ibu ketika bangun tidur. Ibu bisa langsung makan makanan yang ringan dulu sebelum makanan yang berat-berat. Namun, jika mual muntah itu terjadi hingga trimester 2, ibu perlu mengkonsultasikannya lagi dengan bidan atau dokter. Nah, bagaimana ibu? Apakah ibu sudah mengerti dengan penjelasan saya? Mengerti Bu Bidan. Baik Ibu, semoga apa yang saya jelaskan dapat Ibu pahami dan bermanfaat bagi Ibu dan dapat Ibu terapkan dalam kehamilan Ibu saat ini. Dan nanti pada kehamilan trimester 2, Ibu bisa kembali lagi ke sini untuk melakukan konseling dan pemeriksaan lanjutan. Baik Bu Bidan, insya Allah saya sudah mengerti dan saya akan terapkan apa yang Ibu Bidan sampaikan. Semoga kehamilan pertama saya ini dapat berjalan dengan lancar sampai persalinan nanti dan bayinya sehat. Kalau begitu saya pamit dulu Bu Bidan. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik Bu, waalaikumsalam.